Siapa orang yang paling rajin, betul-betul mengisi waktunya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT maksimal, maka kita akan temukan orang seperti ini juga akan maksimal mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dinukil seorang salaf, pernah beliau lagi sholat tahajud malam dan terjadi kebakaran besar di sekitar lingkungannya. Jadi semua rumah-rumah terbakar, orang-orang pada teriak semuanya, wahai fulan, selamatkan dirimu. Tapi dia tidak keluar dari rumahnya. Subhanallah, orang semua selamatkan diri pergi. Setelah api redam, rumah-rumah sudah pada hangus semuanya, termasuk rumahnya orang ini. Banyak yang terbakar, tetapi dia dengan sejadahnya sama sekali tidak disentuh oleh api. Maka orang-orang datang dan mendekati dia selain mengatakan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ucapkan, sampai Allah masih selamatkan kamu. Biasanya orang tidak bisa selamat dari api seperti ini. Maka dia mengatakan, saya menikmati gerakan dan bacaan sholat saya, dan saya membayangkan bagaimana panasnya api neraka sehingga api ini menjadi kecil buat saya. Nah itu semua level seperti ini akan didapatkan kalau seseorang memang sudah terbiasa berlindung kepada Allah setiap ada gangguan syaitan dan dia sudah menikmati ibadahnya. Berapa banyak orang yang ketagihan dan makan merasa bersalah kalau dia sudah biasa sholat tepat waktu lalu dia terlambat sedikit aja. Ibu-ibu mungkin sudah terbiasa menikmati pakai jilbabnya. Sekali terbuka aja kita merasa bersalah. Semua itu karena sudah ada perasaan untuk menikmati ibadah tersebut. Semua ibadah sama. Dan coba kita introspeksi diri. Ibadah mana saja kira-kira yang kita masih kendor, maka itu yang harus kita perkuat. Ya, ibarat kalau pagar itu tembok, maka kita cari tembok kita mana yang masih rendah, yang kira-kira bisa ya dijebol oleh musuh, maka kita perbaikin ya. Kalau kita sudah baik dari sisi ibadah wajib, kita rentet semuanya dari sholat kita, selalu tepat waktu, benar gerakan, tepat waktu dan tepat bacaan. Kita pindah juga introspeksi tentang zakat kita, tentang puasa Ramadan kita, tentang haji kita. Lalu kemudian kita rentet semua yang wajib-wajib, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga misalnya. Sudah semuanya bagus, tinggal konsisten pertahankan, kita pindah ke ibadah-ibadah sunnah kira-kira mana yang masih kita lalai. Lalu kita mulai memperbaikinya, terus begitu. Setiap ada godaan untuk tidak mau mengerjakan atau malas, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuatkan dengan terus membaca keutamaan-keutamaannya ya. Karena peluang ibadah sekali lagi tidak bisa terulang. 1 menit yang lalu saja tidak bisa kita kembali. Apalagi kalau kita sudah bicara kemarin, minggu lalu, tahun lalu dan seterusnya. Nanti ini akan membedakan derajat-derajat kita di surga. Siapa orang yang paling rajin, betul-betul mengisi waktunya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT maksimal, maka kita akan temukan orang seperti ini juga akan maksimal mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.